Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Subunarif dari Forum News Network. Teror terus berlanjut terhadap majalah Tempo. Setelah salah satu wartawannya, Francisca Christy Roshana atau Cica, dikirimi kepala babi dengan telinga yang sudah terpotong, kantor majalah Tempo kembali diteror. Kali ini kirimannya 6 bangkai tikus dengan kepala yang telah dipenggal. Coba perhatikan pilihan terornya ya, dengan menggunakan kepala binatang yang dalam banyak hal konotasinya itu semua menjijikkan, karena babi itu misalnya itu identik dengan umpatan yang nggak baik lah gitu, dan apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan saat umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Kan ini hanya dalam bentuk kepala yang artinya sudah dipenggal, juga ditambah lagi telinga yang sudah dipotong. Kedua itu adalah tikus. Ini juga binatang yang menjijikkan ya. Karena ini biasanya dia main tempat-tempat yang kotor, dan kali ini tikusnya itu dengan kepala yang sudah dipenggal. Jadi dari sini saja kita bisa menduga-duga bahwa ini targetnya adalah menciptakan horor, rasa takut khususnya kepada media yang bersangkutan dan juga keseluruhan komunitas media lah secara, atau wartawan pada umumnya. Jangan berani macam-macam ya, berani terus menyampaikan kritik seperti yang dilakukan oleh Tempo, karena Tempo ini saya kira hanya salah satu dari sangat sedikit media di Indonesia yang terus secara konsisten menyuarakan suara kritis, berperan sebagai fourth estate ketika sendi-sendi demokrasi di negara ini sudah lumpuh dengan dilakukan akumulasi kekuasaan di satu tangan. Sekarang ini kan baik legislatif maupun yudikatif itu sebenarnya semua sudah dikuasai oleh eksekutif. Kali ini tidak ada nama yang dituju kepada siapa paket itu ditujukan. Beda sekali dengan paket kepala babi yang sudah dipotongan kepala babi itu kan dikirimkan kepada Cica dari wartawan Tempo yang juga aktif di siniar Bocor Alus. Paket 6 bangkai tikus yang dikemas dalam sebuah kotak karton itu dilempar ke tempat parkiran kantor majalah Tempo di kawasan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Dari beruntunnya kiriman atau tepatnya teror terhadap majalah Tempo menunjukkan bahwa si pelaku selain dia ingin menciptakan rasa takut melalui teror, ini tujuannya untuk membungkam media dan wartawan yang kritis, sekaligus ini dia ingin mengundang kehebohan dan pesannya itu bisa meluas. Sebab yang ditargetkan adalah media. Ya, jadi pasti mereka sudah mengkalkulasi itu, ini akan menimbulkan dampak yang menghebohkan. Nah, ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh motifnya. Kenapa kok yang ditarget adalah media? Selain tentu saja kemarahan mereka terhadap wartawan yang kritis ingin membungkamnya, tapi sekaligus sebenarnya ini juga dia ingin agar pesan yang dia sampaikan ke majalah Tempo itu ditangkap oleh masyarakat yang lebih luas, khususnya di komunitas media. Soal teror 6 bangkai tikus itu ditemukan oleh petugas kebersihan Tempo pada hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini pagi ya. Nama petugasnya ini saya baca ini di Tempo ya. Nama petugasnya itu Agus tadi itu, dia menduga kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah itu berisi mie instan. Ini bukannya dia bikin rezeki gitu ya. Kotak itu sedikit penyok, ketika dibuka isinya ternyata kepala tikus, kata Agus. Agus lalu memanggil petugas kebersihan lain dan Satpam Tempo. Ketika mereka membukanya, ada 6 bangkai tikus dengan kepala terpenggal yang ditumpuk dengan badannya. Tidak ada tulisan apapun di kotak kardus tersebut. Ini berbeda ya dengan sebelumnya yang ditujukan kepada wartawan Cica tadi ya. Kalau ini pokoknya ya hanya teror kotak kardus yang dikirim ke Tempo. Pemeriksaan sementara oleh manajemen gedung, bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02:11 waktu Indonesia bagian Barat, ini dini hari ya, dari luar pagar komplek kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Petugas keamanan menduga kotak bangkai tikus itu mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ada jejak baret pada mobil yang terkena lemparan kotak tikus itu. 6 tadi mas. Kemana orang? Yuk. Oke, di dalam itu.
Tanpa kepala ya, Pak? Kepalanya ada dipotong tapi ada kepalanya Mas. Di dalam juga Mas. Oh. Terus diduga lewat sini loh Mas ini. Oh, di kiri Dilempar. Ini jelas ini Mas. Ini dilempar terus masuk ini gini. Oh. Ini kan kelihatan Mas. Ini sama-sama merah itu. Oh, kena mobil ya. Dari Agus OB nih, waktu nyapu di pagar samping global selatan nih, menemukan banyak bangkai tikus dan dimasukin ke dalam dus. Kayak ini kayak ada lemparan dari warga nih dan pagar. Ini mah mobil ini. Mobil sini nih mah. Jadi ini adalah teror yang kedua. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan teror yang di luar kantor Tempo yang terjadi pada wartawan Tempo Hussein Abri Dongoran pada tahun lalu ya, pada bulan September tahun lalu yang 2 kali kaca mobilnya itu dipecahkan orang, ya ini sebenarnya teror yang bukan hanya yang kedua tapi ini setidaknya yang keempat begitu ya. Ternyata kemudian menurut pengakuan Pemret Tempo Hetri Yarsa itu mereka sudah menerima teror beruntun itu tapi melalui media sosial ya. Yang heboh ini karena ini langsung terornya bukan di media sosial tapi di dunia nyata. Nah, sebelumnya kan pada tanggal 19 ya, kalau yang ini yang dikirim paket kepala babi yang dikirimkan kepada Cica itu pada tanggal 19 Maret, tapi kemudian paket itu dikirim melalui kurir gitu yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Jadi sebenarnya ini bisa lebih mudah untuk ditelusuri ya. Tapi paket itu diterima hari Rabu dan baru hari Rabu tanggal 19 itu ya, dan kemudian baru tanggal 20-nya itu dibuka oleh Cica bersama dengan Hussein Abri Dongoran. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yarsa, mengatakan kiriman bangkai tikus makin memperjelas teror untuk redaksi Tempo. Soalnya sebelumnya sebelum bangkai tikus itu redaksi Tempo menerima pesan ancaman melalui media sosial ini melalui akun Instagram @derinoah. Itu pada tanggal 21 Maret 2025. Si pengendali akun itu menyatakan akan terus mengirim teror sampai mampus kantor kalian. Menurut Setri, kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap kerja media dan kebebasan pers. Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis, kata dia. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar, tapi stop tindakan pengecut ini. Setri Yarsa, Pemret Tempo, itu bersama dengan Komite Keselamatan Jurnalis KKJ, itu sudah melaporkan peristiwa pengiriman paket berisi kepala babi yang dibungkus kontak kardus ke kepolisian, dan dia itu membawa alat bukti berupa rekaman video CCTV saat kejadian itu kepada penyidik. Dan laporan itu sudah terregistrasi di Barreskrim Polri tanggal 21 Maret 2025. Kita sudah punya rekaman CCTV, motornya kelihatan, sudah kita serahkan kepada polisi, kata Setri. Ini kepada wartawan di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan Jumat kemarin tanggal 21 Maret 2025. Melalui rekaman video tersebut, Setri berharap bisa jadi petunjuk penyidik untuk mengungkap dalam pengiriman kepala babi. Rasanya sih sudah cukup jadi petunjuk itu, biarlah nanti itu menjadi alat petunjuk buat menelusuri sampai detail dan menemukan pelakunya. Pertanyaan siapa pelakunya? Kalau di media sosial saya baca mereka langsung sampai kesimpulan bahwa ya ini jelas ada kaitannya dengan rezim yang kini tengah berkuasa. Apa alasannya? Ya karena Tempo melalui laporan utamanya maupun melalui podcast-podcastnya di Bocor Alus itu sangat sering bukan hanya kritis tapi juga membongkar-bongkar keburukan rezim. Kalau ngomong rezim ini bukan hanya rezim sekarang tapi lebih banyak juga rezim sebelumnya ya, yakni di era Jokowi. Tapi kan rezim sekarang adalah penerus dari rezimnya Jokowi. Itu klaimnya dari Pak Prabowo sendiri. Tapi jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan ya. Bisa jadi pelaku sesungguhnya itu nggak ada kaitannya dengan rezim. Tapi justru mereka yang ingin menjatuhkan rezim dengan cara memperburuk citra pemerintahan Prabowo. Nah silakan ini menduga-duga siapa yang diuntungkan itu kalau kemudian muncul kekacauan dan rezim Prabowo itu tumbang. Karena itu ketimbang membiarkan muncul berbagai spekulasi liar, polisi harus segera bertindak. Seperti dikatakan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, jangan menunggu laporan nih Pak Polisi, segera bertindak. Apalagi dalam kasus teror kepala babi, Pemret Tempo Setri Yarsa kan sudah membuat laporan ke Barreskrim Polri. Kalau mau serius ini ya, buat polisi kita pasti soal-soal begini mudahlah mengusut dan menangkapnya. Selama ini polisi kita itu terbukti satset ya mengungkap kasus-kasus yang bahkan
jauh lebih berat dan lebih rumit dibandingkan dengan teror murahan ini. Apalagi kan Pemret Tempo sudah menyerahkan bukti dari CCTV yang bisa menjadi petunjuk awal. Jadi jika dibiarkan terus teror semacam ini itu akan memperburuk citra pemerintah dan negara kita. Dampaknya yang pasti ekonomi kita itu akan makin terpuruk, dan itu rumusnya baku ya. Kalau kemudian krisis ekonomi itu crossing atau bertemu dengan krisis politik, pemerintahan bisa jatuh. Itu karena itu ya harus segera ditindaklanjuti, ini jangan dianggap sepele gitu. Karena ini kalau situasi semacam ini, ada teror-teror semacam ini kan menunjukkan bahwa negara tidak hadir. Tapi yang lebih parah kalau kemudian muncul anggapan bahwa sebenarnya ya negara itu sudah tahu siapa yang melakukan teror-teror ini dan kemudian sengaja tidak mengambil tindakan. Nah, itu lebih parah karena dengan situasi macam itu desas-desus, kemudian rumor dan sebagainya, itu malah akan memperburuk situasi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.